lagi dengan Teacher Resi. Masih dalam tema 1 indahnya kebersamaan. Kali ini kita masuk pada subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman. Adapun yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai makanan tradisional sebagai identitas bangsa, kemudian pemantulan dan penyerapan bunyi, kemudian kerjasama dalam diskusi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman tersebut adalah makanan tradisional. Berikut adalah beberapa contoh makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita lihat dulu adalah nasi timbal. Nasi timbal ini berasal dari Jawa Barat. Ciri khas nasi timbal ini adalah nasi dibungkus di daun pisang, kemudian beras yang digunakan adalah campuran dari beras merah. Lalu dalam nasi timbal ini terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Yang kedua adalah nasi jinggo. Nasi jinggo ini berasal dari Bali. Ciri khasnya nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Yang ketiga adalah papeda. Papeda ini berasal dari Papua. Ciri khasnya terbuat dari sagu, rasanya tawar, kemudian disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Lalu yang keempat adalah bubur Manado. Bubur Manado berasal dari Sulawesi Utara. Ciri khasnya bubur putih yang berisi campuran jagung manis, kemudian labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Di beberapa daerah, makanan tradisional sering dijual oleh pedagang keliling. Pedagang keliling ini menawarkan dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu. Bunyi yang kita dengar ini memiliki sifat-sifat tertentu. Salah satunya adalah sifat pemantulan dan sifat penyerapan. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya adalah kaca, dinding, logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang memiliki permukaan yang lunak atau lembut. Contohnya adalah karet, busa, selimut, dan bantal. Benda-benda di sekitar kita banyak yang bisa memantulkan dan menyerap bunyi. Percobaan ini bisa kita lakukan di rumah atau di sekolah dengan teman. Nah, dalam bekerja sama dengan orang lain, itu sering adanya perbedaan. Perbedaan ini harus kita sikapi dengan baik. Jika kita menemukan perbedaan dalam pendapat saat bekerja sama, maka harus kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Kalau di sekolah, musyawarah yang biasa kita lakukan itu dalam bentuk diskusi. Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat dengan orang lain. Nah, seperti yang kita sebut sebelumnya, bahwa dalam bekerja sama atau bertemu dengan orang lain, kita akan kerap bertemu dengan perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut harus kita sikapi dengan baik. Ada beberapa manfaat yang bisa kita petik dari menghormati pendapat orang lain. Yang pertama, akan terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Yang kedua, menambah pengetahuan kita. Kemudian yang ketiga, permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Sedangkan yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, jangan lupa kita harus tetap bersatu. Baiklah student, demikianlah pertemuan dengan Teacher Resi pada hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa.